Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Temanggung 1, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Negeri 2 Temanggung 1. Untuk mengawali pertemuan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya kita bisa hadir dan berkumpul bersama di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun. Para hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, acara inti. Acara yang ketiga, lain-lain. Dan yang keempat, penutup. Hadirin yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu acara inti tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Evi Septianawati SPD. Waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Evi Septianawati SPD. Terima kasih untuk Bu Yohana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Ibu? Semangat. Nanti kalau saya bilang 1, Ibu-ibu yes, betul ya, sambil tangannya diangkat ke atas. 1, yes. 2, go. 2, go. Tangannya seperti ini ya. Ulangi. 1, yes. 2, go. 3, wus. Nomor 3, wus. 2 tangan, wus, seperti itu. Ulangi ya. 1, go. 1, yes. 2, go. 3, wus. Ya, tadi berarti konsentrasinya masih kuat ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Di sini izinkanlah saya menyampaikan aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sendiri Evi Septianawati dari unit kerja SD Negeri 2 Temanggung 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Temanggung. Sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Saya minta di sini 3 orang, boleh jadi 2 grup, masing-masing grup 3 orang. Nanti ada yang menjadi si bisu, si tuli, dan yang depan sendiri itu si buta. Monggo Bu Nurul, Bu Riris, Bu Vita, Bu Intan, Bu Siwi, dan Bu Yohana. Monggo jadi 1 grup. Oke, jadi silakan tentukan siapa yang akan di belakang sendiri. Mohon maaf, dari sini menghadap ke sana. Oh ya. Dari sini mundur lagi. Oke. Jadi yang belakang sendiri mundur lagi boleh. Yang belakang sendiri ini adalah si bisu, nanti yang akan menggerakkan depannya. Kemudian depannya yang orang nomor 2 itu si tuli. Yang depan sendiri adalah si buta. Jadi nanti masing-masing kelompok ini akan mencari bola. Jumlahnya 3. Nanti yang kelompoknya Bu Intan sebelah kanan akan mencari bola berwarna hijau. Yang sebelah kiri akan mencari bola berwarna ungu. 3 nih. Monggo yang depan sendiri bisa dibantu dipakai Bu Intan. Jangan ngintip ya. Iya ini.
kita. Caranya terserah masing-masing kelompok. Mau ditepuk sebelah kiri berarti dia ke kiri, mau ditepuk sebelah kanan berarti dia ke kanan, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Monggo, silahkan masing-masing grup di ya, strateginya monggo masing-masing grup mungkin berbeda. Jangan rebutan. Tadi kelompoknya Intan ambil warna hijau. Bu Riris ungu, oke? Oke, sudah siap? Sudah punya strateginya? Sudah menentukan strateginya? Oh iya, monggo. Iya, jalannya tetap bertiga saling berpegangan. Tidak boleh. Yang depan sendiri si buta, nomor 2 si tuli, yang belakang sendiri si bisu. Bebas mau didorong pelan-pelan boleh. Siap ya? Siap? Siap ibu-ibu? Oke, 1, 2, 3, ayo cari bolanya, arahkan temannya, ayo, pelan-pelan, sudah menang. Oh ya, dipegang, ayo dicari, ternyata yang terlebih dahulu adalah kelompoknya Bu Riris, dan kita beri tepuk tangan. Tidak ada, siapa saya tidak ada. Terima kasih ibu-ibu, karena masih suasana Agustusan jadi sambil lombangin. Sudah, terima kasih. Terima kasih ibu-ibu semua. Sudah capek? Belumnya? Sebelumnya. Nah, adakah yang tahu dari permainan atau ice breaking tadi itu mengandung apa? Apa yang akan dituju dari, tentunya tadi permainan itu juga mungkin bisa membuahkan sebuah tujuan. Apa kira-kira tujuannya, ada yang tahu? Arti dari permainan itu ada yang tahu? Oh ya, bagus, kerja sama. Apalagi monggo. Sip, berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Ya, benar semua jawaban dari ibu-ibu ini. Nah, Bapak Ibu, tadi saat kita bermain ice breaking itu ada 3. Itu seperti dengan semboyan Bapak pendidikan kita siapa nih? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Terkenal dengan semboyannya. Ada apa saja? Iya, sudah pintar semua. Ada Ngarso Suntulodo, Matio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ngarso Suntulodo itu di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik seperti tadi di depan, saling bekerja sama memberikan contoh turun-turun yang belakang ngabadi nah itu memberikan contoh yang baik. Kemudian yang nomor 2 Matio Mangunkarso, di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan inisiatif atau semangat. Kalau gurunya sendiri mau masuk kelas sudah cemberut, tidak ada semangatnya, otomatis murid juga akan sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Di sini kita akan belajar tentang konsep utama modul budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, tapi di sini bukan maksud saya untuk menggurui. Kita belajar bersama tentang penerapan yang sudah saya terima dari CGP ini. Konsep utama modul budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, nomor 4 keyakinan kelas,
Berikutnya kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentunya ibu-ibu di sini sudah tahu semua ya, apa itu profil pelajar Pancasila. Karena kita setiap pagi sudah melakukan pembiasaan dengan murid kita. Bu Nurul bisa memimpin teman-teman untuk tepuk profil pelajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Profil pelajar Pancasila. Kita dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, itulah yang kedua. Gotong royong, itulah yang ketiga. Kreatif itu yang keempat. Bernalar kritis itu yang kelima. Mandiri yang keenam. Mari kita lakukan 6 profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Nurul sudah memimpin teman-teman semua. Oke, tentunya di sini yang kita harapkan itu tidak hanya sebagai nyanyian. Kita juga mengharapkan siswa-siswa kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Bapak Ibu, di sini disiplin positif. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Seperti itu. Kemudian di sini disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa penghargaan, tanpa ancaman maupun hukuman. Budaya positif inilah yang akan menimbulkan rasa aman dan nyaman saat pembelajaran, sehingga peserta didik dapat berpikir maupun melakukan sesuatu dengan merdeka tanpa adanya paksaan. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan pada institusi atau organisasi ini tentunya berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, monggo Bu Sio, apa lagi? Keselamatan, tanggung jawab, rasa syukur, kejujuran, integritas ya, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan masih banyak lagi. Nah, ibu-ibu, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini digolongkan menjadi 5, ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup
Misalnya kesehatan, rumah, kemudian makanan. Itu penting ya untuk kita. Makanan itu nomor 1 ya untuk kita. Kemudian ada lagi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Itu juga merupakan kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis adalah terbukti pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Kemudian ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian juga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui dan juga dihormati. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ketika kita tertawa itu pasti suasana hati kita juga ikut senang ya. Yang tadinya di rumah mungkin ada beban atau ada masalah, ketika ke sekolah, tapi kalau kita tertawa itu pasti akan senang ya. Kemudian bayangkan Bapak Ibu jika hidup tanpa kenikmatan apapun itu pasti akan menyedihkan ya. Jadi apapun masalah yang di rumah, kalau kita sampai sekolah dengan hati yang senang, itu tentunya juga hati kita senang, pikiran kita juga tenang. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3, dibedakan menjadi 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya di sini murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Berarti itu dari luar dirinya atau dari dalam dirinya. Luar itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dia takut kalau dia berbuat salah karena akan mendapatkan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, hadiah,
Berarti ini motivasi dari dirinya atau dari luar? Dari luar, termasuk motivasi ekstrinsik seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Berarti ini dari dalam dirinya. Motivasi apa? Intrinsik. Iya, dia sudah menyadari bahwa dia mempunyai nilai kebajikan pada dirinya. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa kok identitas gagal? Karena ya yang pertama itu hukuman. Jelas hukuman itu akan menyakitkan, terutama bagi anak yang dihukum. Itu jelas akan menyakitkan bagi dirinya. Kemudian ada perasaan tidak nyaman. Ketika anak itu dihukum berarti dia akan tidak nyaman, ketakutan. Mau berangkat ke sekolah pun pasti anak tersebut juga ketakutan, merasa tidak nyaman. Yang ketiga tadi sudah disampaikan, murid takut. Kemudian yang keempat, memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan ketika dia ditanya, siapa yang melakukan itu? Bukan saya pula. Dia malah berbohong. Dia justru akan menyembunyikan kesalahan itu karena dia takut tadi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Di sini selain hukuman ada penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif karena apa? Ketika kita memberikan anak itu hadiah, ketika itu anak-anak pasti akan mengharapkan lagi. Ketika ada tugas lagi, wah aku akan mendapatkan hadiah lagi. Seperti itu, berarti dia mengerjakan tugas karena adanya hadiah atau penghargaan tadi. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau bersifat iri. Ini bisa jadi di kelas-kelas itu misalnya ada anak yang lebih pintar, pasti yang dapat hadiah atau yang dapat penghargaan anak-anak itu saja. Kalau saya belum bisa membaca, pasti tidak dapat hadiah. Nah itu pasti akan ada kecenderungan untuk anak tersebut iri dengan temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Anak yang pintar biasanya, aku sudah dapat hadiah, tidak perlu mengerjakan lagi. Nah itu berarti dia tidak akan berkembang lagi. Dia sudah sampai pada tahap itu karena dia sudah mendapatkan hadiah. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Kalau dulu kita melakukan pembelajaran atau ketika membagikan rapot itu ada ranking ya. Sekarang sudah tidak ada. Apalagi di kurikulum merdeka ini semua anak itu sama. Semua belajar secara merdeka. Seperti itu. Jadi kalau dulu ada rankingan, anak yang nilainya atau rankingnya di bawah itu akan dibully oleh teman-temannya. Wah kayak rankingnya jelek di bawah, itu pasti akan menjadi bahan bulian seperti itu. Kemudian merampas hak anak menghargai dirinya. Ayo, si A, kalau dia benar menjawab soal ini, nanti ibu akan memberikan permen. Berarti dia, harga dirinya dia itu diberikan permen. Dia merasa harga dirinya itu terampas karena kita memberikan iming-iming permen itu tadi. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada yang pertama itu konsekuensi, penguatan jangka pendek. Pada saat itu misalnya ketika siswa menumpahkan minumnya di meja, anak tersebut langsung sesuai konsekuensi, dia langsung mengelap meja tersebut. Jadi itu akan memberikan dia penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Ketika hari berikutnya dia melakukan hal yang sama, apakah dia juga masih bertanggung jawab? Apakah anak tersebut masih mengepel itu lagi, mengelap itu lagi? Kemudian yang ketiga ada stimulus respon. Stimulus respon ketika guru memberikan stimulus, ayo si A menumpahkan minum, apa yang harus dilakukan? Membersihkannya Bu. Nah, respon dari siswa tersebut adalah membersihkannya. Kemudian murid menghormati peraturan
dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Selain konsekuensi, ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian ada lagi murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada juga teori kontrol. Dia memegang dirinya sendiri. Dia memegang kontrol dirinya sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, oh sebaiknya aku seperti ini. Itu dia yang memegang kontrol pada dirinya sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika tadi dia menumpahkan air di meja, dia otomatis akan menyadari bahwa itu tindakan yang salah. Dia kemudian mengambilkan lap untuk membersihkan meja tersebut. Kemudian di sini kita akan belajar tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini adakah ibu-ibu yang sudah tahu apa itu restitusi? Ya, kita belajar bersama bahwa restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Gusten tahun 2004, mereka dapat menciptakan kondisi bagi murid itu dengan memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini tawaran bukan paksaan. Kemudian, menuntun untuk melihat ke dalam diri anak-anak. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakannya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, bukan malah mengulangi anak tadi berbuat apa dan mengungkit-ungkit itu terus, tidak. Kemudian di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya adalah di sini saya memberikan contoh kasus. Siswa tidak mengerjakan PR. Tentunya ini tidak terjadi di kelas saya. Banyak juga di kelas yang lain mungkin juga sama kasusnya. Ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau dalam hukuman, guru tersebut menghukum siswa, misalnya dia tidak mengerjakan PR, guru tersebut meminta kepada anak tersebut untuk hormat bendera. Di bawah tiang bendera, hormat menghadap bendera 10 menit. Itu termasuk hukuman. Kira-kira nyambung atau tidak dengan tadi permasalahannya? Siswa tidak mengerjakan PR. Kalau disuruh hormat itu nyambung atau tidak? Tidak. Hukuman ini, hukuman yang diberikan guru ketika siswa tersebut tidak mengerjakan PR, dia disuruh hormat, itu tidak nyambung. Kemudian konsekuensi, ketika siswa tidak mengerjakan PR, dia malah disuruh untuk mengerjakan saat istirahat. Silahkan kamu kerjakan PR itu nanti saat istirahat, atau malah silahkan PR-nya 5, kamu mengerjakan 10 kali lipat jadi 50. Itu tidak bagus. Kemudian guru tegas dan siswanya juga menghormati peraturan, tapi tadi itu siswa juga merasa kurang. Kemudian restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa tersebut untuk menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dalam restitusi, anak itu tidak dituntut untuk bukan memperbaiki, tapi dia menyadari dulu kesalahan dirinya, kemudian nanti ada tindakannya bagaimana,
cara menangani atau memperbaiki kesalahan dirinya seperti apa. Seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Di sini ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini lebih sering menggunakan posisi kontrol yang mana ya? Bu Riris? Teman ya, teman. Teman, ya. Bu Nurul? Teman besti. Bu Vita? Sahabat, ya, teman, ya. Di situ kedudukan yang paling tinggi adalah posisi kontrol manajer. Manajer, dia tidak hanya menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, tapi dia sebagai manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya mengambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dirinya sebagai kontrol, gurunya sebagai penghukum, itu gurunya seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Kalau tidak, hormat bendera. Itu dia sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, contohnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu membuat bu guru kecewa, itu jelas akan membuat rasa bersalah. Kemudian teman, posisi guru sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga ya. Oke, kali ini tidak apa-apa. Itu posisi guru sebagai teman. Seperti tadi yang sudah disampaikan guru-guru kita, ya, teman. Kemudian pemantau. Kalau dia sebagai pemantau, berarti kamu sudah melanggar peraturan, kamu harus tahu konsekuensinya. Seperti itu. Kemudian manajer. Di sini sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu. Guru sebagai manajer. Nah, sekarang sudah sampai kepada keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Di sini ada contoh pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Monggo, Bu Riri. Soal satu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Ya, saya biasanya menggunakan helm itu untuk keselamatan ya Bu Evi ya, karena dengan menggunakan helm itu safe sekali. Selain itu juga itu juga untuk peraturan yang sudah baku dari pihak kepolisian. Terima kasih. Terima kasih Bu Riris. Safe berarti tentang keselamatan, untuk keselamatan. Kemudian yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini dulu ketika kita COVID itu kita wajib menggunakan masker. Itu untuk apa, Bu Zul? Untuk mencegah penularan virus dari orang lain ke kita atau sebaliknya dari kita ke orang lain. Berarti untuk kesehatan seperti itu ya Bu Zul. Ya tadi dari kasus nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan untuk penggunaan helm tadi itu tentang keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker itu tentang kesehatan. Nah Ibu, nilai keyakinan tadi yang sudah disampaikan untuk keselamatan, untuk kesehatan itu juga termasuk nilai keyakinan. Adapun nilai keyakinan yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, agama, budaya, seperti itu. Pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih
yang ada, baik tertulis maupun tidak. Nah, Ibu-ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Mungkin di sini sudah banyak yang tahu. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas agar lebih mudah diterapkan. Yang ketiga, tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Kalau banyak-banyak sering lupa. Gurunya saja kadang sering lupa, apalagi muridnya ya. Seperti itu. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Kalimat yang positif bukan yang negatif, bukan yang tidak boleh tetapi boleh. Kemudian tidak datang terlambat tetapi diganti datang tepat waktu. Seperti itu, kalimatnya positif. Kemudian berupa pernyataan universal. Dan yang terakhir, semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua, baik guru maupun siswa juga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Di sini kegiatan pembuatan keyakinan kelas 3. Yang pertama, saya bersama anak-anak berdiskusi tentang peraturan. Apa itu keyakinan kelas? Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Kemudian menempelkan hasil keyakinan kelas itu di tembok kelas. Berikut dokumentasinya. Dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas 3. Pada waktu itu ketika awal tahun pelajaran, saya dengan murid-murid saya melakukan atau membuat keyakinan kelas bersama. Di situ saya membagikan post-it, sticky note itu. Kemudian masing-masing anak menyampaikan kira-kira keyakinan kelas apa saja yang ingin ditulis. Setiap anak menyampaikan pendapatnya, satu persatu menempelkan pada papan tulis. Seperti itu. Setelah itu kami bahas bersama apakah keyakinan ini disetujui. Kemudian apakah yang ini juga disetujui. Ternyata anak-anak itu kalau kita gali, kalau kita minta untuk mengeluarkan pendapat, mereka banyak, ingin menulis banyak. Boleh lebih dari satu saat itu boleh. Kemudian dari yang sudah ditulis tadi, terciptalah keyakinan kelas 3. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu, kemudian berkata jujur dan sopan. Jadi ketika anak dalam keseharian mereka berkata kasar, itu sudah ada keyakinan kelasnya. Jadi mereka, kita tanya tadi, loh ayo ingat keyakinan kelas kita apa? Jadi anak-anak sudah menyadari bahwa itu salah. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan kelas, bersikap baik dan ramah. Kemudian yang terakhir, meminta izin jika akan keluar kelas. Itu adalah keyakinan pada kelas 3. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang seperti apa? Ada 3 langkahnya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi bagi mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Saat dalam kondisi emosional, otak tidak akan mampu berpikir rasional. Jadi kalau anak tersebut emosi, dia pasti akan tambah marah kalau kita malah justru memarahi dia. Pada tahap inilah guru berupaya menstabilkan identitas anak tersebut. Tidak langsung kita hukum, tapi kita tanya pelan-pelan seperti itu. Jadi anak bisa lebih tenang dan bisa mencari solusi untuk memecahkan permasalahannya. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Guru berupaya memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak berbuat kesalahan. Kita tanya, ayo kenapa kok berbuat itu? Itu nanti kita validasi tindakan mereka yang salah, seperti itu. Karena mengacu pada teori kontrol, segala tindakan manusia
manusia pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Ketika anak melakukan kesalahan, mereka pasti ada tujuannya kenapa mereka melakukan hal itu. Di sini semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol berpendapat bahwa manusia termotivasi secara internal dari dalam dirinya. Saat langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kemudian ia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan seperti apa. Kemudian di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Mbak Mada sedang apa? Mengerjakan PR matematika? Coba sini ibu lihat. Oh, Mbak Mada tidak mengerjakan PR matematika ya? Oh iya, Mbak Mada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, Mbak Mada tidak mengerjakan PR. Teman-teman yang lain juga pernah kan tidak mengerjakan PR? Ya, coba sekali tanya Mbak Mada melakukan hal ini pasti ada alasannya kan? Kenapa? Ayo. Karena saya ingin susah dan saya kecapean dan lupa tidak pernah. Oh, Mbak Mada itu lomba Agustus di desa, jadi tidak mengerjakan PR. Oh, tadi pagi berangkat sekolah terlambat atau tidak? Tidak, ya. Mbak Mada sudah baik, sudah bagus. Walaupun Mbak Mada kecapean, tapi Mbak Mada datang ke sekolah tidak terlambat. Nah, apakah hal yang Mbak Mada lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita? Melanggar apa saja? Coba Mbak Mada masih ingat atau tidak keyakinan kelas kita apa saja? Mengumpulkan PR tepat waktu. Iya, mengumpulkan PR tepat waktu, kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Kira-kira yang dilakukan Mbak Amanda ini melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya, melanggar yang bagian mana? Tidak mengerjakan PR. Iya, tidak mengerjakan PR tepat waktu. Mbak Amanda tentunya tahu kalau setiap orang itu harus bertanggung jawab dan juga disiplin. Kira-kira Mbak Amanda mau mengulangi perbuatan ini atau tidak? Tidak. Apa saja yang mau dilakukan Mbak Amanda untuk memperbaiki kesalahan Mbak Amanda? Saya akan mengerjakan PR. Akan mengerjakan PR tepat waktu ya. Kalau itu tindakan Mbak Amanda untuk memperbaikinya sudah bagus. Mbak Amanda sudah akan mengerjakan PR tepat waktu lagi ya. Ya, tetap akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu Mbak Amanda sudah menyadari kesalahan Mbak Amanda. Silakan Mbak Amanda melakukan aktivitas ini. Oke. Tadi itu adalah contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Ketika anak itu tidak mengerjakan PR, dia panik, kemudian saya dekati dan saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas anak tersebut, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga saya menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada ketika setelah saya melakukan penerapan tersebut, siswa saya minta untuk melakukan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fatul Fitriana Hartanto. Saya dari SD Negeri 2 Tulung 1. Saya kelas 3. Saya senang sekali hari ini karena saya tidak dihukum dengan Bu Devi. Dan saya dinasihati dengan Bu Devi. Dan saya akan lebih baik dan lebih. Terima kasih Bu Devi. Ya, itu tadi umpan balik dari siswa yang tidak mengerjakan PR. Ternyata ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR lalu kita melakukan penerapan segitiga restitusi, anak tersebut akan senang. Dia tidak merasa takut. Tapi kalau ketika ada anak yang
yang tidak mengerjakan PR kita langsung menghukum dia, otomatis dia akan trauma atau takut. Ada sering di kelas saya itu terkadang, Bu saya tidak mau ikut pelajaran ini karena dia takut lah. Mungkin bisa kita terapkan segitiga restitusi ini pada murid-murid kita. Mungkin memang kalau melakukannya tidak instan, perlu banyak waktu. Kemudian di sini ada contoh kasus yang kedua. Kita bahas lagi materi yang kemarin. Yang pertama, ini ada tema 253. Kemudian angka 2 menempati tempat. Ya, kita juga tadi angka 3 menempati tempat. Pada tahu kamu bagaimana gimana sih? Karena saya sekarang Iya, sama kenapa? saya sekarang masuk sekolah. Udah masuk sekolah harusnya jam berapa? Iya, sebelum jam 7. Padahal semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Teman-teman yang juga pernah terlambat seperti penanganan. Di sini kita belajar bersama agar tidak melakukan kesalahan lagi, ya. Ya, kamu mau mengulangi lagi atau tidak sebenarnya? Tidak. Iya. Padahal kamu terlambat pasti ada alasannya kan? Kenapa? Saya itu terlalu Kenapa dia teman-teman? saya bermain Bermain HP sampai larut malam? Iya. Nah, Bu Evi tidak pernah pada saat bermain HP boleh bermain HP, tapi harus tahu batasan waktunya ya. Apakah bersedia untuk bagi kesalahan pada saat? Bersedia. Ibu sini akan tanya, apakah datang terlambat ke sekolah ini termasuk jaringan kelas? Tidak. Sekarang kamu tahu kan kalau datang terlambat ke sekolah itu berarti melanggar jaringan kelas kita. Padahal masih ingat jaringan kelas kita apa saja? Apa saja? Ya, bila tapi pintar. Nah, tadi adalah sudah menunjukkan kemampuan kelas, tidak terlambat saat datang ke sekolah. Berarti tadi kalau Mbak datang ke sekolah itu ada pelajaran atau tidak? Iya, dari jaringan kelas kita dan aturan yang ada di sekolah. Agar disiplin itu penting, taat itu juga penting. Kira-kira Mbak Data akan melakukan hal-hal ini. Apakah mau telah berarti Mbak Data kalau Mbak Data sudah tahu tentang baik ya itu lagi. Kalau kamu sudah menjadi kesalahan kamu, berarti kamu menjadi anak yang disiplin, selalunya lebih pasti ya. Itu saja. Sekarang Mbak Data boleh kembali. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian umpan balik dari siswa yang tidak terlambat, datangnya terlambat itu seperti Nah, itu ibu-ibu dua kasus yang saya angkat di sini. Yang tadi yang satu tidak mengerjakan PR, yang kedua datang terlambat. Ketika kita melakukan penerapan segitiga restitusi, anak itu pasti akan senang, dia tidak merasa takut. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya
saat ini. Tadi posisi kontrol guru ada berapa? 5. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya biar semangat lagi. 1. Yes. Ayo konsentrasi. 1. Yes. 2. 3. Bagus. 3. Bagus. 1. Yes. Terima kasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu, demikianlah penyampaian diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Evi Septianawati SPD. Acara berikutnya yaitu lain-lain. Monggo, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilakan. Baik, Bu Riris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengotori apa yang telah Bu Evi paparkan, terus apa yang Bu Evi berikan ini sangat menginspirasi sekali ya dalam kita sebagai pendidik. Nanti kita akan terapkan di dalam kelas masing-masing. Nah, di sini Bu Evi selain Bu Evi telah memberikan pemahaman saya mau bertanya, tadi Bu Evi itu sudah menyebutkan bahwa penghargaan itu termasuk identitas gagal ya Bu Evi. Saya ingin bertanya, ketika siswa saya itu sudah maju untuk menjawab pertanyaan, pasti kita akan memberikan sebuah penghargaan seperti tepuk tangan, seperti itu kan memberikan suatu motivasi. Apakah itu termasuk identitas gagal? Seperti itu, Baby. Terima kasih. Terima kasih Bu Riris. Tadi mungkin karena mic-nya kurang jelas, saya perjelas lagi yang tadi ditanyakan Bu Riris. Ketika Bu Riris sudah ada siswa Bu Riris yang maju, kemudian Bu Riris memberikan penghargaan seperti tepuk tangan tadi itu, apakah itu juga termasuk penghargaan dan identitas gagal seperti itu? Bu Riris dan Ibu-Ibu semua, yang perlu kita ketahui tadi bahwa identitas gagal tentang penghargaan itu dalam bentuk barang. Kalau tadi yang disampaikan Bu Riris seperti tepuk tangan, itu adalah verbal, yang bersifat verbal. Itu penghargaan verbal dengan tindakan, dengan ucapan, itu tidak gagal yang dimaksudkan tadi di dalam PowerPoint. Identitas gagal itu yang memberikan barang. Ketika anak tersebut maju, kita berikan permen atau kita berikan stiker, itu yang termasuk gagal. Tapi kalau tadi seperti yang Bu Riris sampaikan, itu tidak, karena itu bersifat verbal. Seperti itu Bu Riris. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Riris. Apakah ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi mungkin dari Bapak Ibu semuanya? Baik, Bu Vita. Iya, terima kasih atas. Oh ya, saya berdiri ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit Ibu sebelum ditutup, saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Evi Septianawati dalam paparan diseminasinya. Ini memberikan banyak pencerahan bagi saya, terutama saya pribadi, bagaimana nanti kita memperlakukan peserta didik itu dengan seadil-adilnya, semerdeka-merdekanya, sehingga mereka dalam menerapkan budaya positif
itu tidak ada terkesan unsur paksaan, tetapi mereka itu sadar betul bahwa apa yang telah dilakukannya, kesalahannya itu belajar untuk memperbaiki diri, dan ini tentunya stimulasi dari guru sebagai supporting ya, atau motivator itu sangat penting. Jadi kita duduk bersama, berkolaborasi, kemudian kita saling menguatkan diri masing-masing, terutama anak ini kan butuh ya dikuatkan. Ini dari seorang guru yang tidak hanya memberikan justifikasi saja ataupun hukuman, tetapi bagaimana mengolah rasa ya. Jadi guru itu memberikan penguatan mentalitas pada saat kondisinya itu sedang berbuat kesalahan, maka guru ini yang memberikan peran penting. Jadi penting sekali restitusi bagi kita sebagai seorang pendidik. Itu Bu Emi. Gini matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vita atas tanggapannya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu penutup. Semoga acara pada hari ini membawa manfaat pada diri kita masing-masing. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kata-kata dan perilaku yang kurang berkenan. Atas kehadiran ibu-ibu kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.